Dengan amalan apa? Apa penyebab kami mendapatkan pahala seperti ini? Maka dikatakan kepada orang tua tersebut, bistighfari waladikuma lakuma, karena istighfar anakmu kepada engkau. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang pendidikan anak sejak usia 0 hingga usia pranikah. Kita sampai hak anak di saat ia dilahirkan. Bayi yang baru lahir, dia memiliki hak waris. Meskipun dia hanya hidup sekejap di dunia ini. Ketika misal ayahnya meninggal dan usia dia mendapati usia ayahnya, meskipun hanya sekejap, ayahnya meninggal terlebih dahulu dan bayi ini meninggal kemudian, atau ibunya meninggal kemudian bayi ini meninggal kemudian, maka dalam hukum waris ini nanti dihitungnya dengan cara munasakhat. Si ibu memiliki harta, ketika meninggal tentunya suaminya berhak mendapatkannya, dan juga semua anak-anak wanita ini termasuk bayi yang baru lahir ini. Lalu bagaimana dengan bagian bayi ini? Karena dia meninggal juga, maka bagian yang dimiliki bayi ini baru kemudian dibagikan
kepada saudara-saudaranya dan juga ayahnya. Apa ukuran dia dinyatakan hidup di dunia? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini terdapat dalam Sahih Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. La yarithu as-sabiyyu hatta yastahilla sarikha wastihlaluhu an yasiha au ya'tisa au yabki. Seorang bayi dia tidak mewarisi sampai dia benar-benar istihlal. Dan istihlalnya adalah bisa dengan dia berteriak, menangis, au ya'tisa, atau yang kedua bersin, au yabki, atau menangis. Jadi kalau salah satu ini terjadi pada bayi, dia teriak, ya, mengeluarkan suara, atau bersin, atau menangis, meskipun setelah itu dia mati, maka dia telah memiliki hak waris. Kemudian hak waris yang dia dapatkan karena dia mati, maka dia juga memiliki ahli waris. Baik itu saudaranya maupun salah satu dari orang tuanya, ayah atau ibunya. Hak berikutnya adalah hak kewajiban dikeluarkan zakat. Zakat fitri. Atau kalau harta warisannya mencapai nisab, hartanya banyak, dia mewarisi dari ayahnya, terlahir dalam keadaan yatim, namun ayahnya kaya raya, maka harus dikeluarkan zakat dari hartanya tersebut. Demikian juga zakatul fitri. Berdasarkan hadis di dalam Sahihul Bukhari, Abdullah ibnu Umar mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir alal hurri wal abdi wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sok berupa kurma atau 1 sok berupa gandum. Kewajiban ini berlaku atas orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa. Jadi ketika bayi lahir mendapati tanggal 1 Syawal, dia lahir di saat setelah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, terlahir kemudian meninggal, maka walinya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri bagi bayi ini. Meskipun hanya sesaat mendapatkan tanggal 1 tersebut, dan kadar dinyatakan dia hidup sebagaimana tadi mendapatkan hak waris, yaitu dengan teriak atau bersin atau menangis, meskipun hanya sekejap, maka dia telah walinya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri bagi bayi ini. Hak berikutnya adalah menyayanginya, menyayangi bayi tersebut meskipun terlahir dari hasil perzinaan. Maka siapapun
tidak dibenarkan menghina bayi manapun dan bayi siapapun. Karena seseorang tidak memiliki pilihan dia lahir dari rahim siapa dan terlahir di mana. Maka semua orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dia memiliki hubungan darah dengan bayi tersebut maupun tidak, maka wajib menyayangi bayi tersebut. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis pada 2 pertemuan yang lalu tentang wanita Ghamidiyah yang hamil karena perbuatan zina. Tatkala wanita ini melaporkan perbuatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memerintahkan kepada wanita ini untuk menggugurkan kandungannya dan juga tidak memberikan isyarat. Kemudian yang kedua, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita ini agar pulang hingga melahirkan anaknya, melahirkan kandungannya. Kemudian yang ketiga, setelah bayi ini lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memerintahkan kepada wanita ini untuk memberikan air susu yang sempurna untuk bayi ini selama 2 tahun penuh. Kemudian setelah sempurna susuannya selama 2 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukuman kepada wanita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang di antara kaum muslimin untuk dirawat dan dididik. Jadi jangan sampai mencela bayi manapun dan bayi siapapun, bagaimanapun statusnya, atau bahkan bagaimanapun bentuknya, warna kulitnya, maka tidak boleh dihina. Hendaklah dia disayang dan itu merupakan hak semua bayi. Berikutnya, merayakan kelahiran bayi dengan akikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Semua anak itu tergadegan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, rambutnya digundul dan ia dinamai. Itu sunnahnya ketika hari ke-7, yaitu dilakukan 3 hal ini. Disembelihkan akikah, 1 kambing bagi bayi perempuan dan 2 ekor kambing bagi bayi laki-laki. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma bikabsyaini kabsyaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma dengan masing-masing 2 ekor kambing. Yang kedua adalah digundul rambutnya, yaitu dengan cara dikerok dengan menggunakan silet seperti orang yang tahallul, dan diberi nama.
dan mengerok atau menghilangkan rambut dari bayi dengan silet itu aman apabila yang melakukannya berpengalaman. Jangan khawatir dengan kepala bayi yang masih halus, siletnya yang tajam dan bermerek. Ya, siletnya tajam dan bermerek, yang menggunakannya pun ahli. Ya. Jangan silet yang KW. Alhamdulillah semua bayi saya digundul oleh neneknya. Ada videonya, enggak gerak sama sekali, tidur seperti dinabobokkan, bersih seperti habis haji atau umroh, benar-benar bersih. Itu makna halq. Ya. Ada sebagian penerjemah mengartikan dicukur. Jadi beda antara halq ya dengan qos. Ya. Kalau qos itu mencukur, tapi kalau halq itu adalah mengeriknya dengan menggunakan silet. Hikmah dari menggundul bayi ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi fa ahriku anhu dam wa amitu anhul adha. Anak itu tergadaikan dengan akikahnya, karena itu sembelihlah untuknya dan jauhkanlah atau hilangkanlah gangguan darinya, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di kepala. Ibnul Qayyim mengatakan tujuan akikah adalah membebaskan bagi bayi yang baru lahir dan penjagaan baginya dari godaan setan dalam kepentingan akhiratnya. Menggundul rambut berarti menghilangkan gangguan darinya, yakni gangguan dari rambut di kepalanya dan kotoran yang menempel padanya, baik kotoran yang suci maupun kotoran yang najis, agar berganti rambut yang lebih kuat daripada rambut yang lama. Selain itu, menggundul rambut tersebut bermanfaat bagi kepala karena bisa membuka pori-pori kulit kepala hingga uap air bisa keluar dengan mudah. Menggundul rambut juga bermanfaat untuk menguatkan indranya. Jadi dua kotoran yang kita hilangkan dari bayi. Yang pertama dengan akikah, dengan disembelihnya kambing atau domba, maka kita menyelamatkan bayi itu dari gangguan akhirat, dari gangguan yang berkaitan dengan agamanya. Dia terlindungi dari perbuatan-perbuatan buruk dan godaan syaitan. Kemudian dengan menggundul rambutnya kita menghilangkan kotoran yang hissi, kotoran yang bisa kita indra, baik kotoran tersebut najis maupun tidak najis, dan itu pasti menempel di kepala bayi. Dengan menggundul juga akan membuka pori-pori kepala, sehingga ini berpengaruh pada kuatnya indera bayi tersebut. Panca inderanya menjadi kuat dengan bayi digundul, baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman maupun rasa. Panca inderanya akan kuat tatkala bayi tersebut digundul. Kemudian Ibnul Qayyim juga mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud bahwa akikah itu sama dengan berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri untuk bersikap pemurah dan mengalahkan kekikiran yang ada dalam diri manusia,
Akikah adalah suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah yang diwujudkan dengan memberikan jamuan makan. Akikah adalah membebaskan bayi dari rintangan yang menghambatnya untuk dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, atau dari halangan untuk mendapatkan syafaat dari kedua orang tuanya. Jadi akikah bermanfaat bagi orang tua maupun anak. Tatkala orang tua melaksanakan akikah, maka dia telah menghilangkan kekikiran, bakhil yang ada pada dirinya, memaksa dirinya untuk dermawan, berderma dengan membagikan daging kambing kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan pertama dalam kajian ini bahwa kesolehan orang tua akan sangat berpengaruh pada kesolehan anak. Kemudian dengan akikah tersebut, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Anak itu tergadekan dengan akikahnya. Jadi dia tidak terbebas kecuali setelah dia disembelihkan untuknya kambing akikah. Maka dengan disembelihkannya kambing akikah bagi bayi, maka orang tua dan anak akan bisa sama-sama mengambil manfaat akhirat. Kelak anak ini tidak terhalangi untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, atau orang tuanya bisa memberi syafaat kepadanya. Jadi dalam agama kita, anak bisa memberi manfaat kepada orang tua bisa memberi manfaat kepada anak. Manfaat anak bagi orang tua, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, awaladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, orang tua yang mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia merasa heran karena dia merasa amalnya biasa saja. Kemudian dia bertanya, dengan amalan apa? Apa penyebab kami mendapatkan pahala seperti ini? Maka dikatakan kepada orang tua tersebut, bistighfari waladikuma lakuma. Karena istighfar anakmu kepada engkau. Kemudian, jika seorang anak tidak sesoleh orang tuanya, amal ibadahnya tidak sebaik orang tuanya, selama dia mati dalam keadaan mukmin, maka akan diikutkan bersama orang tuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka dengan keimanan, maka kami akan pertemukan keturunan mereka dengan mereka, dan kami tidak sia-siakan dari amal mereka sedikit pun. Jadi ketika anak amal ibadahnya tidak sebaik orang tuanya, maka kelak di surga akan dinaikkan derajatnya
dengan derajat yang sama dengan orang tuanya. Disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, meskipun anak tersebut tidak beramal seperti amal yang dilakukan oleh orang tuanya, maka inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Anak bisa memberi syafaat kepada orang tua, orang tua bisa memberi syafaat kepada anak, dan mana di antara keduanya yang menduduki surga yang lebih tinggi, maka yang menempati surga yang lebih bawah akan dinaikkan. Jadi tidak diturunkan derajatnya. Jadi kalau ayahnya berada di tingkat yang lebih tinggi, anaknya yang ikut naik. Kalau anaknya berada di derajat yang lebih tinggi, maka orang tuanya yang dinaikkan. Faedah lainnya yang terkandung dalam akikah ialah mengokohkan tuntunan yang dianjurkan oleh syariat dan sekaligus mengurangi khurafat jahiliyah. Banyak sekali khurafat di zaman jahiliyah atau tradisi masyarakat ketika ada bayi yang lahir, seperti ditaruh di dalam kurungan ayam, macam-macam. Ini tentunya khurafat, dan syariat Islam itu tidak ada yang sia-sia, termasuk dalam pengorbanan dan sedekah. Berbeda dalam agama lain, ketika mereka berkorban, menyembelih kerbau misalnya, itu kepalanya dibuang ke kawah, ditaruh di gua, ditaruh di bawah pohon, atau dihanyutkan ke sungai atau ke lautan. Telur ditaruh begitu saja sampai membusuk. Adapun ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Korban, akikah, hadyu pada ibadah haji, disembelih dan kita makan. Begitu juga sedekah kita tidak ada yang sia-sia. Maka tidak ada khurafat di dalam agama kita. Dengan memberikan sesaji kepada makhluk yang tidak jelas, yang pada akhirnya sesaji itu rusak, padahal bisa dimanfaatkan oleh fakir miskin. Ibnul Qayyim mengatakan, menyembelih kambing untuk akikah anak mengandung makna kurban, syukur atas nikmat, memberi makan, bersedekah, dan menjamu orang lain saat mendapatkan kesempatan yang sangat menggembirakan. Dan tentunya bentuk syukur tersebut akan berdampak pada proses pendidikan anak kita ke depannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada anak kita adalah kemudahan kita dalam mendidik anak tersebut. Hal tersebut sama dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah dan membicarakan nikmatnya, selaras dengan tujuan saat melangsungkan pernikahan dahulu. Mengadakan jamuan makan saat melakukan pernikahan yang merupakan sarana untuk meraih nikmat memperoleh anak. Disyariatkan, maka memberi makan saat berhasil meraih tujuan utama yang didambakan dari pernikahan itu, yaitu mendapat anugerah anak, tentunya lebih disyariatkan. Ketika kita menikah,
kita disyariatkan untuk walimah. Apa itu walimah? Menunjukkan rasa syukur kita. Kita gembira. Siapapun menikah itu pasti gembira meskipun dipaksa kawin. Saat nikah gembira, senang. Maka dianjurkan, disyariatkan untuk walimah. Yang mana di antara tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Maka tatkala dari tujuan pernikahan tersebut sudah tercapai, maka tentunya itu lebih layak untuk disyukuri daripada saat pertama kali menjalani untuk mendapatkan tujuan. Tatkala kita meresmikan usaha, ya, meresmikan sebuah usaha, buka warung nasi goreng, gunting pita, undang kawan-kawan kita. Belum melaksanakan kita sudah bersyukur. Maka ketika berhasil, dagangan kita laris, maka itu lebih layak lagi untuk kita bersyukur. Jangan mengundang kawan ketika saat gunting pita saja. Begitu sukses lupa, padahal banyak yang mendoakan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan laris. Ketika laris, lupa sama kawan-kawannya. Karena dia terlalu sibuk, lupa ngaji, sampai lupa siapa saja kawan-kawan dia dulu di majelis taklim. Karena setiap hari sibuk di warung. Maka ketika sudah tercapai tujuan tersebut, harusnya lebih dia menunjukkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahnya harusnya lebih banyak. Maka begitulah walimah dan akikah. Kalau walimah itu disyariatkan ketika kita ingin menggapai tujuan, maka tatkala tujuan tersebut tercapai, maka lebih berhak lagi untuk kita merayakannya dengan akikah. Kita lanjutkan, hak anak berikutnya adalah diberi nama dengan nama yang baik. Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu maha indah dan suka keindahan. Dan di antara keindahan adalah keindahan-keindahan nama. Maka jangan sampai kita sengaja memberi nama dengan nama yang buruk. Karena dengan nama tersebut kita akan dipanggil di hari kiamat. Dan juga dengan nama-nama anak-anak kita akan dipanggil di hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abna'ikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kelak di hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian di dunia dan nama-nama anak-anak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Selain nama kita dipanggil dengan nama yang disandang oleh anak kita. Abu Ahmad, Abu Husain, Abu Abdillah, dan seterusnya. Ummu Fulanah, Ummu Fatimah, Ummu Maryam, dan seterusnya. Maka hendaklah kita memberikan nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Dan banyak sekali riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama sebagian sahabat-sahabatnya yang mengandung makna yang buruk. Di antaranya disebutkan oleh pembesar tabi'in Ibnul Musayyib, dia meriwayatkan bahwa kakeknya yang bernama Hazn
ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masmuka, siapa namamu?" Qal ismi Hazn. Namaku adalah Hazn, yang artinya tanah yang sukar untuk dilalui. Tanah yang sukar untuk dilalui. Hazn, bukan huzn. Kalau huzn kesedihan. Qal bal anta sahlun. Nabi mengatakan, bahkan namamu Sahl, mudah. Qal, kakeknya ini mengatakan, ma ana bimugayyirisman sammanihi abi. Aku tidak akan merubah nama yang diberikan oleh ayahku. Berkata Ibnul Musayyib, fama zalat final hazunah ba'd. Gara-gara kakekku tidak mau merubah nama sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pada keluarga kami senantiasa ada kesulitan, kesukaran. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Kemudian di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merubah nama seorang wanita yang bernama Asiyah. Asiyah artinya wanita yang bermaksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita ini, anti jamilah, engkau baik. Dan juga dalam hadis-hadis yang lain, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama beberapa tempat yang mengandung makna buruk. Dan juga ada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melewati daerah yang namanya buruk dan memilih daerah yang memiliki makna yang baik. Jadi nama itu adalah doa dan harapan. Maka jangan sampai kita tertimpa buruk dari nama yang buruk. Karena nama tersebut akan senantiasa disebut. Nama tersebut akan senantiasa disebut dan bisa jadi sebutan orang pada nama yang buruk. Dan sifat dari nama tersebut yang buruk, maka akan timbul kenyataan keburukan pada nama tersebut, baik itu pada orang maupun tempat. Maka kita diperintahkan untuk memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Bagaimana nama-nama yang baik itu? Di antaranya disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammau bi asma'il anbiya. Berilah nama dengan nama-nama para nabi. Wa ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harithun wa Hammam. Dan yang paling jujur, nama yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Wa akbahuha Harbun wa Murrah. Dan yang paling buruk adalah nama Harb dan Murrah. Kita memberi nama jangan takalluf, memberatkan diri kita mencari nama-nama yang sulit, rumit maupun unik. Mudah. Beri nama anak-anak kita dengan nama-nama para nabi. Yang terkenal saja ada 25.
Jadi nggak kurang nama sebenarnya. Dari Adam sampai Muhammad cukup. Jadi pilih dari nama-nama para nabi dan para rasul. Jika masih kurang, anak kita kebetulan 30 misalnya. Kalau 30 itu nggak mungkin dari satu istri. Maka namai dengan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa kedua nama ini paling dicintai oleh Allah? Karena menunjukkan pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba, maka dialah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba, maka dia akan memperbaiki kualitas penghambaan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asdaquha harithun wa hammam. Dan yang paling jujur di antara nama itu adalah Harith. Haris artinya mencari nafkah, mencari rizki. Karena semua makhluk hidup itu pasti mencari rizki. Itu nama yang paling jujur itu adalah Haris. Kalau Abdullah dan Abdurrahman, belum tentu dia memaksimalkan ubuhdiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cari duit itu pasti. Siapapun namanya pasti cari duit. Hammam artinya memiliki keinginan, memiliki cita-cita. Semua makhluk hidup pasti memiliki cita-cita dan keinginan sejak bayi. Bayi itu kalau bisa bicara dia memiliki keinginan. Namun dia hanya bisa mengungkapkan dengan tangisan. Minimal keinginan dia pengen makan, dia pengen minum, dia pengen tidur, dia pengen udara yang dingin, dia pengen dihangatkan, dia pengen diselimutin, dan seterusnya. Semakin bertambah usia, semakin banyak keinginannya. Maka dua nama tersebut nama yang paling jujur. Dan yang paling buruk adalah harb. Harb artinya perang. Dan murrah artinya pelit. Itu dua nama yang paling buruk. Kemudian di antara nama-nama yang dilarang di dalam syariat kita disebutkan oleh para ulama, yang pertama, at-ta'bidu li ghairillah. Penghambaan kepada selain Allah. Contohnya Abdul Uzza, Abdul Manat. Bukan Abdul Manan tapi Abdul Manat. Nama berhala. Abdul Syams, hamba matahari. Abdul Rasul, hamba Rasul. Maka ini semuanya tidak diperbolehkan. Yang kedua, at-tasmiyatu bismin min asma'illahi allati ikhtassa biha nafsahu. Memberikan nama dengan nama dari nama-nama Allah yang Allah telah mengkhususkan bagi dirinya. Seperti nama lafaz Allah. Ini tidak boleh makhluk dinamain Allah. Begitu juga Ar-Rahman, Al-Khaliq, pencipta, Ar-Rabb, Tuhan, Ar-Razik, pemberi rezeki. Ini adalah nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tasmiyatu bi asma'il asnam. Memberikan nama dengan nama-nama berhala. Memberikan nama anaknya dengan Lata, Uzza, Wisnu, Brahmana, Siwa. Itu adalah nama-nama berhala. Tidak boleh diberikan kepada anak-anak kita. Yang keempat, at-tasmiyatu bi asma'il kuffaril khasah.
memberikan nama dengan nama-nama yang khusus bagi orang-orang kafir. Michael Jackson, George Bush, Jack, itu adalah nama-nama orang-orang kafir, kekhasan orang-orang kafir. Termasuk juga meskipun mereka mengambil nama-nama tersebut dari kitab-kitab mereka, yang mereka maksudkan adalah nabi-nabi mereka. Seperti David, Yosef, Yesus, maka kita tidak menggunakan nama-nama tersebut. Karena Al-Quran menyebutnya Dawud bukan David, Yusuf bukan Yosef, Isa bukan Yesus. Maka tidak boleh juga, meskipun itu adalah nama-nama para nabi, tapi itu pengucapan orang-orang non-muslim pada nama-nama nabi tersebut. Maka kita sebagai umat Islam memberikan nama anak-anak kita sebagaimana bahasa Al-Quran. Dan juga para ulama menambahkan, meskipun tidak ada perbedaan nama di dalam Islam dan pada orang non-muslim, tapi itu sudah merupakan kekhususan atau ciri khas mereka. Seperti Daniel, dalam Al-Bidayah wan Nihayah juga tertulis Daniel. Tapi Daniel ketika seorang mendengar itu adalah nama bagi ahlul kitab. Tidak ada di antara umat Islam yang bernama Daniel. Itu sudah menjadi ciri khas mereka. Meskipun itu nama nabi, pengucapannya masih sama. Orang Arab maupun orang non-Arab menyebutnya Daniel. Itu nama-nama yang dilarang. Kemudian nama-nama yang dimakruhkan. Yang pertama, tukrahu tasammi bima tanfirun nufus. Dimakruhkan memberi nama yang tidak disukai oleh jiwa. Siapapun yang mendengarnya akan merasa risih, janggal, tidak suka. Dinamain God misalnya. God bukan artinya good, God. Comberan gitu. Dan zaman dahulu itu banyak nama-nama, subhanallah, kalau sekedar mendengarnya saja orang tidak suka. Orang tidak suka. Tentunya masing-masing daerah itu pasti ada. Maka yang seperti itu tidak boleh. Kemudian juga nama yang mengandung makna fiha ma'ani syahwaniyah, yang mengundang syahwat, sengaja diberi nama. Dan berkata para ulama, ini banyak terjadi pada nama-nama perempuan. Jadi sekedar mendengar namanya orang langsung bangkit syahwatnya. Yang seperti ini tidak layak, ya, tidak layak. Ada di Indonesia perempuan diberi nama Siti Kasafah. Orang tidak tahu, entah dia dapatnya dari mana, ngarangnya dari mana, atau dia dapat dari kitab. Kasafah itu artinya kemaluman perempuan. Ya. Itu ada. Ya. Ada lagi namanya Siti Khotiah. Siti Khotiah. Apa itu Khotiah? Keliru. Siti yang keliru. Guru kami Syekh Syarif Hazza mengkisahkan nama ada dua saudara di Pakistan, ya, karena tidak paham bahasa Arab, orang tuanya memberi nama yang pertama Khairul Bariyah, yang apes adiknya Syarrul Bariyah. Jadi kakaknya sebaik-baik makhluk, adiknya seburuk-buruk makhluk. Kemudian yang ketujuh,
Yang ketiga, dari nama-nama yang makruh, al-idhafatu ilallahi ghairu abdin, menyandarkan kepada Allah, ya, baik itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, namun tidak didahului dengan kata abdun, ya. Ini makruh. Seperti apa? Hasbullah, rahmatullah. Ini makruh. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa orang tersebut sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang makruh, dengan ahruful muqatta'ah minal Qur'an. Huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran yaitu huruf-huruf yang disebutkan di beberapa awal surat. Memberikan nama anaknya Toha, Yasin. Itu bukan nama Nabi. Itu huruf muqatta'ah seperti alif lam mim. Ada yang menamakan anaknya alif lam mim. Enggak ada. Seperti itulah Toha dan Yasin. Dan itu yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Setiap kita mengunjungi daerah kaum muslimin, kita akan temukan Pak Toha dan Pak Yasin. Tapi kita belum temukan Pak Alif Lam Mim atau Alif Lam Ra, Pak Kaf Ha Ya Ain Shad, enggak ada. Ya. Jadi itu bukan nama Nabi. Atau menamakan dengan nama surat-surat Al-Quran, dinamakan Al-Fatihah, dinamakan Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Sapi, betina. Al-Fil dan seterusnya. Kalau nama Anas itu bukan dari Anas, ya, itu Anas, ya. Itu nama sahabat. Anas itu jamaknya dari Al-Ins, An-Nas, yang artinya manusia. Tapi kalau nama itu bukan dari surah An-Nas tapi Anas. Itu boleh. Berikutnya, memberikan nama hewan, asmaul hayawanatil mustahirati bisifatil mustahjanah. Memberikan nama-nama hewan yang masyhur, yang terkenal dengan sifat-sifat buruk atau sering dicela, seperti kirt, monyet, kalb, anjing, himar, keledai. Adapun yang maknanya itu berwibawa, ya, seperti asad, fahad, yang artinya adalah singa, harimau, maka itu tidak sehina nama-nama yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang terakhir yang dilarang adalah memberikan nama dengan nama-nama syaitan. Memberikan nama dengan nama-nama syaitan. Memberikan nama anak dengan nama ifrit. Memberikan nama anak dengan kunti. Ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.